Oke, karena jam udah nunjukin jam 7 ya, eee, kita mulai aja. Tapi sebelumnya aku mau perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Aina Suroya. Jadi malam ini kita bakal bahas soal paket matematika buat masuk ke STIF. Oke, udah siap semuanya? Oke, kalau gitu aku share screen sebentar ya. Mana ya? Ini. Oke, sebelumnya kita bakal bahas beberapa soal prioritas dulu ya. Kayaknya ada 7 ini, terus nanti kalau ada sisa kita bahas soal yang lain. Oke, kita mulai pembahasannya buat soal nomor 4 dulu. Nah, buat soal nomor 4 ini soal tentang eksponen. Ada akar Y kuadrat kali akar X per akar pangkat 4 dari Y pangkat 5Z sama dengan YZ, maka nilai dari X. Nah, di sini kita bakal nyari nilai dari X. Ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi langkah apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus nguraiin dulu ya isi eksponennya ini. Nah, perlu kita ketahui kalau akar begini berarti itu bisa kita uraikan jadi basisnya X dipangkatkan dengan 1 per sama akarnya ini. Karena X ini di akar pangkat 2 dua kali, maka akar per akar 2 kali 2. Sehingga X-nya ini akan berpangkat menjadi pangkat 1/4. Nah, gimana dengan Y-nya? Buat Y-nya, karena ini basisnya pangkatnya 2 ya, jadi kita pangkatkan Y, pangkat 2 ini diperkan sama 2. Oke, jadi bisa kita coret sehingga ini menghasilkan Y. Terus buat yang bawah ini sama aja nih caranya. Kan ini ada Y ya. Y dipangkatkan 5 diakarkan sama 4. Jadi 4-nya ini nantinya akan jadi penyebut si pangkatnya sehingga jadi Y pangkat 5/4. Nah, kemudian Z-nya nih. Nah, Z-nya juga sama, dipangkatkan 1/4. Nah, kalau udah, kita modifikasi lagi nih. Yang karena ditanyakan tadi X-nya ya, jadi X-nya kita pisahkan di satu sisi ruas. Nah, habis itu yang bawah ini, biar mudah, kita naikkan nih ke atas. Dikalikan sama YZ-nya. Jadilah ini, YZ, Y pangkat 5/4, Z pangkat 1/4. Nah, setelah itu, Y-nya ini kita turunkan, dijadikan penyebut dari ZZ. Jadilah di sini ada penyebut Y. Nah, setelah itu kita kelompokkan nih Y dan Z-nya. Di sini Y-nya itu kan karena nggak ada pangkatnya, maka kita sebut pangkatnya 1 ya. Kemudian dijumlahkan sama pangkat 5/4 dan dikurangi 1 yang penyebut ini. Nah, setelah itu Z-nya juga kita kumpulkan nih. Di sini ada Z pangkat 1 ditambahkan dengan Z pangkat 1/4. Sehingga menghasilkan Z pangkat 5/4. Nah, di sini kita gabungkan karena pangkatnya sama ya. Jadinya YZ dipangkatkan 5/4. Nah, setelah itu kan kita dapat ya, X pangkat 1/4 itu sama dengan YZ pangkat 5/4. Nah, kita disuruh cari nilai X nih. Jadi, kedua ruasnya ini kita pangkatkan 4. Sehingga menghasilkan YZ sama dengan, X sama dengan YZ. Ini seharusnya dipangkatkan 5 ya. Aduh. Iya.
Ya, seharusnya ini ada pilihannya salah semua ya. Seharusnya ini YZ dipangkatkan 5 ya. Iya, begitu ya. Ya, ini tidak ada jawaban yang benar ya jadi dari pilihannya. Seharusnya ini jawabannya adalah YZ dipangkatkan 5. Mohon maaf ya teman-teman. Ini jawaban benarnya. Oke, kalau gitu selain itu ada yang mau ditanyakan nggak buat prosesnya tadi? Ada yang kurang jelas mungkin buat prosesnya? Oke, aman ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal prioritas selanjutnya. Oke, buat selanjutnya ini soalnya penggunaan integral tentu. Ya, nanti bakal aku bagiin ya, santai. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya dulu ya, yaitu soal nomor 17. Ini soal tentang penggunaan integral tentu. Soalnya yaitu pakai fungsi kuadrat, yaitu minus x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3, terus ditanya ini, luas grafik di atas sumbu x. Nah, gimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita itu harus gambar grafiknya dulu nih. Biar kita tahu ini grafik gambarnya gimana, jadi kita tahu batas-batasnya dan gambaran kasarnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu nih. Kan kita tahu ya, ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadratik yang mana bentuknya kalau nggak bentuk parabola ke atas, parabola ke bawah. Disesuaikan dengan koefisien dari x kuadratnya. Nah, dari soal kita peroleh nih, kalau koefisien nilai kuadratnya itu negatif. Sehingga kita pilih nih, parabolanya yang ke bawah. Nah, ini kurang dari 0. Parabolanya yang ke bawah ya. Nah, habis kita tahu nih, kalau bentuk parabolanya ke bawah, kita cari perpotongan dengan sumbu x-nya. Pakai apa? Pakainya itu pemfaktoran. Jadi kita faktorkan fungsinya ini. Nah, diperoleh nilai x-nya itu 3 dan atau x itu sama dengan 1. Jadi didapat nih, titik potongnya itu 1 sama 3. Nah, kita bikin nih grafik kasarnya. Diperoleh grafiknya kayak gini ya. Nah, kalau udah, kita lihat nih soalnya. Di sini kita disuruh cari luas grafik di atas sumbu X. Nah, jadi kita arsir nih. Oh, ternyata yang di atas sumbu X itu ini nih, yang di blok kuning ya. Nah, setelah itu kita tentuin nih. Kita lakukan perhitungan berdasarkan sumbu X atau sumbu Y. Tapi karena yang di sini diketahui fungsinya ini X ya, terus batasnya kan juga X ya yang berpotongan sama sumbu, jadi kita pakai batasnya X. Nah, tadi udah kita peroleh kan batasnya itu sumbu X 3 dan 1. Jadi kita masukin nih ke integralnya. Batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3. Sedangkan fungsinya itu kita dapatkan dari soal tadi, minus X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3. Nah, dari sini kita tinggal lakukan perhitungan aja nih. Diintegralkan min X kuadrat jadinya minus 1 per 3 X pangkat 3, terus 4X kuadrat itu jadinya kan 4 X kuadrat X kuadrat per 2 ya. Nah, karena dicoret ya, jadinya 2X kuadrat. Nah, sedangkan minus 3-nya jadi minus 3X. Nah, tinggal kita masukkan batasnya, 3 sama 1.
Setelah itu kita substitusi satu-satu, dihasilkan 4/3. Buat perlu cari titik puncak enggak, Kak? Nah, karena buat mempersingkat waktu ya, jadi buat penggunaan integral tentu ini, yang penting itu kita cari batasnya ya, karena yang eh, kita masukkan ke integralnya yaitu batas-batasnya ini. Nah, buat grafiknya ini, buat mempermudah kita untuk meletakkan batasnya, yang mana jadi batas bawah dan yang mana jadi batas atasnya. Nah, ya, gitu ya. Oke, buat soal yang ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, aman ya. Kalau gitu kita lanjut ke yang selanjutnya. Oh, ini nih. Kita masih kayak integral tentu. Nah, kalau ini lebih ke penerapan sifat-sifatnya nih. Oke, kita baca soalnya dulu. Diketahui nilai fx itu sama dengan fx plus 2. Terus batasnya 0 sampai 2 fx dx itu adalah q. Nah, dicari nih integral dari fx plus 6 dengan batas 2 sampai dengan 8. Nah, di sini ada dua sifat yang kita pakai ya. Ada sifat periodik. Nah, di sini ada sifat periodik di mana kalau fx diintegralkan pakai batas a plus p sama b plus p itu bakal sama dengan integral dari fx dengan batas a sampai dengan b. Nah, di sini perlu kita lingkari nih. Yang penting batasnya itu adalah pertambahan batasnya itu adalah sama ya, plus P dan plus P. Kemudian sifat yang kedua itu kita pakai sifat ini, di mana B fx kalau diintegralkan dengan batas B sampai dengan A, ditambahkan dengan fx diintegralkan dengan batas A sampai C, itu tinggal kita gabungin. Kita pilih batas rendahnya yang ini, dan batas atasnya ini. Karena batas atas dan batas bawah yang dijumlahkan ini sama ya. Nah, kalau udah langsung kita terapkan di pengerjaan soalnya. Di sini kita tahu nih, fx itu sama dengan fx plus 2. Jadi, nilai fx itu bakal seterusnya sama, sampai fx plus 4, fx plus 6, fx plus 8, dan seterusnya. Ini jadinya ada plus 2 ya. X berapapun, pokoknya kalau ada penjumlahan 2, 2, 2, 2, 2, itu hasilnya tetap jadi sama dengan fx. Nah, habis itu kita dapat juga nih, kalau fx diintegralkan dengan batas 0 sampai 2, karena pakai yang sifat atas ini, maka si fx kalau diintegralkan dengan batas 2 sampai 4, itu bakal sama dengan batasnya 4 sampai 6, 6 sampai 8, 8 sampai 10. Karena tadi kita lihat nih, di sini ada periodisasi, bahwa dengan penambahan 2, 2, 2, 2, itu nilainya tetap akan sama. Maka diperolehlah ini, nilai P itu sama dengan 2 dalam soal ini. Jadi diperoleh nilai ini. Nah, kita misalkan nih, kalau fx dengan batasan 2 ini, itu diibaratkan dengan Q. Maka kita uraikan soalnya. Fx plus 6 dengan batasan 2 sampai 8. Nah, fx plus 6 ini kita peroleh nih, fx plus 6 itu sama dengan fx. Jadi kita ganti aja jadi fx. Nah, fx dengan batas 2 sampai 8 itu kita uraikan lagi, kita pecah-pecah dengan selisihnya itu batasnya 22.
Jadi 2 sampai 4, 4 sampai 6 sampai 8 gitu ya. Nah, di sini kita peroleh ini sama dengan Q, ini juga sama dengan Q, ini juga sama dengan Q. Jadi nilainya tinggal kita jumlahkan, jadi diperolehlah 3Q. Gitu ya. Buat soal ini ada yang mau ditanyakan? Oke, aman. Kalau gitu kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini kita lanjut ke barisan dan deret. Submateri apa ini? Barisan geometri ya. Oke, jadi ada sistem persamaan yang pertama nih. AN itu barisan geometri. A3 dikurangi A7 plus A4 itu 102. A4 min A8 plus A5 itu 204. Terus dicari nilai dari A4. Nah, kita dapat nih. Jadi kalau geometri itu kan A pangkat A kali R pangkat N-1 ya. Nah, jadi A4 kita uraikan dulu nih. A4 jadinya A pangkat A kali R pangkat 4-1 jadinya AR pangkat 3. Kemudian kita uraikan juga ini A8 jadi AR pangkat 7. Terus ini A5 jadi AR pangkat 4. Sama juga sama penyebutnya ini ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan nih, 204 sama 102. Jadinya 2. Nah, setelah itu kita keluarkan nih nilai R-nya. Di sini kan R pangkat 3, R pangkat 7, R pangkat 4. Nah, setelah kita keluarkan R-nya, ada yang bisa dicoret nih. AR pangkat 2 min AR pangkat 6 plus AR pangkat 3 sama AR kuadrat min AR pangkat 6 plus AR pangkat 3. Nah, sehingga diperolehlah nih nilai R-nya itu sama dengan 2. Nah, setelah itu kita pakai nih persamaan yang ini buat mencari dari nilai A-nya. Nah, di sini seperti biasa ya, kita uraikan dulu pakai ini. A kali R pangkat N-1 diperolehlah AR kuadrat min AR pangkat 6 plus AR pangkat 3. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai R yang sama dengan 2 ini ke persamaannya. Ini kita hitung jadi 4A plus 64A plus 8A. Hasilnya itu 102. Nah, habis itu kita kumpulkan nih. 4 min 64 plus 8 jadinya minus 52. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan, diperolehlah A sama dengan minus 2. Jadi, nilai A pangkat 4, langsung aja kita masukkan. Kalau nilai A-nya itu minus 2 dan R-nya itu adalah 2. Diperolehlah minus 16. Kenapa dibagi yang ini kah? Apa yang atas ini ya? Buat yang atas ini kita bagi karena buat membandingkan ya, buat mengeliminasi nilai-nilai dari ini. Biar si A sama nilai R-nya ini bisa dicoret masing-masingnya ya. Ya benar, ini buat mempermudah aja. Biar bisa dieliminasi masing-masingnya, dicoret nilai A sama R-nya.
Oke, ada lagi. Oke, selanjutnya. Oh, ini. Nah, kita bahas materi tentang lingkaran. Di sini kita dapat lingkaran itu pusatnya di A, B, di mana A sama B itu lebih dari 5, terus menyinggung garis 5x plus 12y sama dengan 16. Nah, jari-jarinya 16, terus dicari nih, nilai 5A plus 12B. Nah, yang perlu dicari pertama itu sifatnya ya. Di sini ada beberapa macam tipe nih. Ada diketahui titik pusat dan satu titik pada lingkaran, titik pusat terus menyinggung sumbu X atau Y, terus diketahui titik-titik di ujung diameter sama diketahui titik pusat sama persamaan garis singgung lingkaran. Nah, yang kita pakai itu tipe soal yang ini nih. Diketahui titik pusat sama persamaan garis singgung lingkaran. Ini kan titik pusatnya ini adalah A, B dengan jari-jari 16. Terus garis singgungnya 5x plus 12y sama dengan 16. Nah, kita lihat nih, di sini ada rumus nih. Kalau rumus jari-jari itu mutlak dari AXP plus BYP plus C yang dibagikan sama akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini langsung aja kita masukkan nih yang udah diketahui di soal ke rumus ini. Di sini titik pusatnya A, B, terus garis singgungnya ini ya. Nah, nilai A-nya itu garis singgungnya itu AX plus BY plus C. Jadi diperoleh nilai A-nya itu 5, nilai B-nya itu 12, dan nilai C-nya itu min 16 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita sesuaikan nih sama rumus ini. Kita masukkan A, B, sama C-nya. A-nya 5, terus B-nya 12, dan C-nya min 16. Kita masukkan 5 sama 12 kuadratnya juga, terus kita masukkan jari-jarinya juga. Nah, setelahnya, si 13 ini kita kalikan sama 16. Jadinya 208. Terus yang ini pembilangnya tadi ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Si 16-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Diperolehlah 5A plus 12B sama dengan 224. Jawabannya adalah D. Ini ya. Jadi kalian perhatikan aja ini beberapa tipe-tipe soalnya. Kemudian rumus-rumusnya ini ya. Oke, lebih ke penerapan rumus untuk soal yang ini. Buat yang ini aman atau ada yang mau ditanyakan? Oke, masih aman ya. Kalau gitu kita lanjut ke yang selanjutnya itu, oh ini, suku banyak. Jadi ada suku banyak, 2x pangkat 4 dikurangi kx pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 9. Dibagikan sama x plus 7. Terus dapat nih, sisanya itu minus 40. Dicari nilai k-nya. Nah,
Di sini kita pakai itu sifat nilai sisa, di mana kalau nilai sisa itu kita cari nilai A-nya dulu. F dari A itu bakal sama dengan sisanya, Sx. Dengan nilai A-nya itu adalah faktor dari pembaginya. Membagi. Oke, di sini kan pembaginya itu kan X plus 7 ya, X plus 7. Nah, X plus 7-nya ini kita sama dengan kan 0. Nah, maka diperoleh X-nya ini adalah minus 7. Nah, kalau udah, si minus 7-nya ini kita masukkan ke fungsi F-nya. Nah, di sini kan F-nya kita ketahui ya, kalau F-nya itu 2X pangkat 4 min KX pangkat 3 min 8X kuadrat plus 9. Sedangkan sisanya ini adalah minus 40. Nah, langsung aja kita substitusikan nih. Jadinya 2 kali min 7 pangkat 4 dikurangi K kali min 7 pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat plus 9 sama dengan minus 40. Nah, di sini kita cari nilainya, diperoleh ini 482 ditambah 343K dikurangi 392 ditambah 9. Terus kita kumpulkan nih. Nah, diperoleh 343K. Terus yang sisa di sini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi didapatlah ini minus 4.459. Nah, 343-nya ini kita bagikan ke sini, jadi didapat nilai K-nya itu adalah minus 13. Oke, yang ini masih mudah ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan buat soal yang ini? Oke, aman ya. Ini cuma pakai sifat sisa pembagian polinomial. Oke, lanjut nih. Ini buat soal bangun datar. Nah, di sini ini yang soal agak trik ya. Diketahui kalau ACB, ACD, ACD, terus ACB itu segitiga siku-siku. Terus jarak garis, terus ditanya ini jarak garis antara AD sama BC. AD sama BC. Jadi yang ditanyain di soal itu adalah ini ya, yang dimaksud di soal itu garis P sama C. Nah, pertama kita harus analisis dulu nih gambarnya. Di sini ada gambar jajar genjang tapi dibagi sama segitiga-segitiga ya. Nah, buat mempermudah, kita fokusin sama segitiga ini dulu nih. Segitiga ACD. Nah, ternyata segitiga ACD itu kan diketahui kalau ACD itu siku-siku ya tadi di soal. Tapi di gambar juga diketahui nih, kalau ACD itu bisa diputar. Jadi segitiga juga. Dengan tingginya itu PC dan alasnya itu AD. Sedangkan kalau dalam bentuk segitiga siku-siku, alasnya itu DC, terus tingginya itu AC. Yang pastinya kedua segitiga ini punya luas yang sama dong. Ya kan? Karena berawal dari segitiga yang sama, cuman dirotasikan aja. Nah, dari situ langkah pertama kita, kan di sini udah tahu nih, A sama C itu 6 cm, D sama C itu 3/2 cm. Nah, masih kurang satu sisi nih. Satu sisinya itu A ke D. Jadi kita cari dulu panjang dari A ke D pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras aman kan? Nggak lupa ya. Rumus Pitagoras itu karena ini yang dicari garis miring, jadi AD ini adalah akar dari perpangkatan pangkat 2 dari kedua sisi yang lainnya. Sedangkan kalau yang ini akar dari AD dikurangi akar dari DC. Aman ya buat yang rumus Pitagoras.
Oke, langsung aja kita masukkan, karena AC-nya udah diketahui ya, 6 kuadrat, terus DC-nya itu 3 akar 2 kuadrat, langsung aja kita hitung, ini dapat 36, terus ini dapat 18. Diakarkan jadi 3 akar 6. Nah, kalau udah dapat nih AD-nya, kita cari nih luas dari ACD. Di sini kita tahu nih, ACD itu bisa dijadiin segitiga siku-siku, bisa dijadiin segitiga apa ini? Segitiga begini ya. Nah, di sini kita pakai yang segitiga siku-sikunya nih. Dengan alasnya itu DC dan tingginya CA. Langsung aja kita masukin alasnya 3 akar 2, sedangkan tingginya itu 6. Kemudian buat segitiga yang ini, alasnya itu AD, yang mana kita dapat dari proses sebelumnya itu 3 akar 6, terus tingginya itu PC, yang lagi kita cari. Nah, kalau udah, ini setengah sama setengah bisa kita coret ya, karena ruas kanan dan ruas kiri sama buat mempercepat aja. Nah, habis itu, si 3 akar 6-nya ini bisa kita pindahkan nih ke kiri. Jadi didapatlah PC itu 3 akar 2 dikalikan 6 dibagi sama 3 akar 6. Di sini bisa kita coret ya. Didapatlah 6/3. Jadi kita samakan eh, penyebutnya, dikalikan akar 3 sama akar 3, diperolehlah 2 akar 3. Ya, pakai rumus yang luas itu biar kita dapat PC-nya. Karena PC itu kan selain sebagai penghubung antara garis A dan D, B sama C, dia kan juga sebagai tinggi dari CP-nya kan. Jadi buat mencari si nilai CP bisa kita pakai rumus luas segitiga. Begitu ya kira-kira. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita lihat soal yang lainnya. Oh, soal prioritasnya udah habis nih. Mungkin dari kalian ada yang mau request soal buat dibahas? Atau mau kita mulai dari awal aja? Mulai dari nomor 1. Oke, aku tunggu mungkin 1 menit buat lihat-lihat. Ada yang mau di request dulu atau enggak? Oke, udah ada yang nemu soal buat mau dibahas? Kalau gitu kita bahas mulai dari nomor 1 aja ya. Oke? Oke. Oke, jadi kita mulai bahas saja mulai dari nomor 1-nya. Oke, di sini kita mulai dari soal-soal persamaan linearnya dulu ya.
Oke, ini soal tentang, oh iya, ini persamaan tentang umur ya. Jadi ini diketahui kalau 5 tahun lalu, umur Emily itu sepertiga kali umur Esme. Terus 2 tahun yang akan datang, umur Esme itu 2 kali umur Emily saat ini. Terus yang ditanyakan itu umur Esme 5 tahun yang akan datang. Oke, kalau gitu kita misalkan dulu ya. Misalkan umur Emily itu A, sedangkan umur Esme itu B. Nah, kita lihat nih kondisi umur 5 tahun yang lalu. Karena umurnya 5 tahun yang lalu, maka nilai A sama nilai B itu kita kurangkan masing-masing sama 5. Di sini kita tahu nih, perbandingan keduanya itu 1/3. Nah, disama dengankan ya. A-5 per B-5 sama dengan 1/3. Nah, di sini kenapa dibagi? Karena di sini itu soal perbandingan ya. Di sini ada 1/3, maka di sini maka kita bagi. Nah, habis itu kita kalikan silang nih. A-5 dikalikan sama 3, terus B-5 dikalikan sama 1. Jadilah ini 3A, terus min 5 dikalikan 3 itu menjadi min 15. Di sini tetap ya, B-5. Habis itu, nilai B-nya ini pindah luaskan nih. Jadinya 3A minus B. Yang minus 15 juga dipindahkan ke kanan. Jadinya 3A minus B itu sama dengan 10. Nah, jadilah persamaan yang pertama ya. Oke, buat yang kalimat pertama ini udah selesai nih. Jadi satu persamaan baru. Nah, kita lihat nih soal kalimat yang kedua, yaitu 2 tahun yang akan datang umur Esme itu 2 kali umur Emily saat ini. Nah, kita ubah ke dalam persamaan nih. Umur Emily saat ini itu kan A ya. Kemudian umur Esme 2 tahun yang akan datang itu B plus 2. Nah, kita samakan sama 1/2, yaitu perbandingannya ini. Nah, kalau udah diterjemahkan dalam bentuk matematika, kita kalikan silang. Jadinya 2A sama dengan B plus 2. Nah, kita pindahkan nilai B-nya itu ke ruas kiri, jadinya 2A dikurangi B itu sama dengan 2. Sehingga diperolehlah persamaan yang kedua. Nah, di sini kita lihat nih pertanyaannya kembali. Ditanyakan umur Esme 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau gitu, kita lakukan eliminasi dari persamaan pertama yang udah kita dapat sama persamaan kedua. Nah, di sini ada 3A min B sama dengan 10, sama 2A min B sama dengan 2. Nah, di sini kita kurangkan, didapat nih nilai A-nya itu adalah 8. Jadi, didapat nilai umur Emily saat ini itu 8 tahun. Nah, selanjutnya karena ditanyakan itu umur Esme 5 tahun yang akan datang alias B plus 5, maka kita harus cari nilai B-nya dulu. Nah, nilai B kita dapatkan dengan substitusi. Kita pakai ini ya, persamaan yang ini. Persamaan yang ini, di mana 3A min B itu adalah 10. Jadi, kita masukkan nilai A yang udah kita dapat di proses sebelumnya, ini ke persamaan ini, diperolehlah 24 minus B itu sama dengan 10. Nah, 10-nya itu pindah ke kiri, sedangkan B-nya itu pindah ke kanan. Jadi, diperolehlah umur dari Esme saat ini itu 14 tahun. Nah, sampai di sini jangan tergocek nih, udah dapat B-nya, langsung pilih yang C. Karena yang ditanyakan itu 5 tahun yang akan datang. Jadi kita tambahkan dulu sama plus 5. Diperolehlah jawabannya adalah yang E. Jadi nilai umur Esme pada 5 tahun yang akan datang itu adalah 19 tahun. Oke, buat soal persamaan linear yang pertama nih, ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Oke, aman, aman. Aman, ya, Oke, kita lanjut ke yang nomor 2-nya nih. Nah, ini sistem persamaan tiga variabel. Ada AX BY plus 3Z sama dengan 6, 3X plus BY plus CZ sama dengan 7, AX plus 3Y min CZ itu sama dengan minus 5. Terus, sistem persamaan diketahui kalau X-nya itu sama dengan minus 1, Y-nya itu minus 2, Z-nya ini 1. Nah, dicari nilai A plus B plus C. Nah, langkah pertama nih, kita substitusi dulu nih. X sama dengan 1, Y sama dengan minus 2, sama Z sama dengan 1 ke tiga persamaan ini. Nah, dihasilkanlah persamaan pertama itu minus A plus 2B sama dengan 3. Persamaan kedua jadi min 2B plus C min 2. Sedangkan persamaan yang ketiga itu A min C sama dengan minus 3. Nah, setelah kayak gini nih, kesisa kan A, B, BC, dan AC. Kita disuruh cari nih A plus B plus C. Nah, kita modifikasi nih. Ternyata kita nggak perlu cari satu persatu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tapi bisa kita langsung modifikasi nih. Nih, minus A plus 2B ditambahkan sama minus 2B plus C ditambahkan sama minus A minus C. Ternyata hasilnya adalah minus 2A. Kita coba ya. Minus 2A ditambahkan sama 2B. Minus. Kita kumpulkan satu-satu dulu deh. Minus A sama minus A nih. Jadinya kan minus 2A kan. Nah, terus kita lihat nih variabel B-nya. Di sini ada 2B sama minus 2B. Jadinya kan coret, misalnya 0 kan. Terus kita jumlahkan juga nih, di sini ada plus C sama minus C. Nah, ternyata ketika tiga persamaan ini dijumlahkan, hasilnya itu adalah minus 2A. Kemudian kita lihat nih luas kanannya. Karena dijumlahkan semua, langsung aja kita jumlahkan. Jadinya 3 ditambah minus 2 ditambah sama minus 3. Sehingga menghasilkan nilainya itu adalah minus 2. Jadi, di sini bisa kita samakan nih. Minus 2A itu adalah sama dengan minus 2. Nah, tinggal kita bagi aja nih, 2 ruas sama minus 2. Diperoleh nilai A-nya itu adalah 1. Nah, selanjutnya kita cari nih nilai B sama C. Dengan substitusi nilai A yang sudah didapatkan dari langkah sebelumnya. Nah, kita pakai persamaan yang ini nih, buat cari nilai B. Di sini kita dapat minus A ditambah 2B itu adalah 3. Jadi setelah kita masukkan nilai A-nya sama dengan 1, itu jadinya minus 1 ditambah 2B sama dengan 3. Dapatlah ini 2B sama dengan 4. Jadi dapat nilai B-nya itu 2. Nah, setelahnya kita cari nih nilai C pakai persamaan yang ini. Minus A dikurangi C itu sama dengan minus 3. Nah, A-nya ini kita ganti sama 1. Jadinya minus 1 dikurangi C itu adalah minus 3. Nah, setelahnya ini kita pindahkan ke kanan, diperoleh minus C itu sama dengan minus 2. Jadi didapatlah nilai C itu adalah 2. Nah, habis itu yang ditanyakan di sini itu adalah nilai A plus B plus C. A-nya ini kita dapatkan 1, B-nya itu 2, C-nya itu 2. Jadi setelah dijumlahkan nilainya menjadi 5. Jawabannya adalah yang D. Nah, jadi buat persamaan seperti ini, yang harus dilakukan itu modifikasi persamaan yang telah didapatkan ya. Setelah eliminasi, substitusi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan buat soal yang ini?
Oke, aman ya buat yang soal persamaan 3 variabel. Kalau gitu kita lanjutkan ke persamaan kuadratnya nih. Nah, diketahui akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 4x plus k itu adalah P sama Q nih. Jadi x1-nya P, x2-nya itu Q. Nah, ternyata nilai P per Q plus 1 itu adalah minus 1/2. Terus dicari nilai dari K. Nah, kita lihat nih rumus umum dari persamaan kuadrat. Rumus umum persamaan kuadrat itu ternyata x kuadrat dikurangi sama jumlah akar kuadratnya dikalikan x ditambah sama perkalian akar kuadratnya. Maka dari persamaan ini diperoleh nih, nilai 4 ini ternyata adalah minus jumlah akar kuadratnya. Jadi didapat nilai P plus Q itu sama dengan minus 4. Nah, jadilah ini persamaan yang pertama. Nah, setelah itu kita lihat nih, dari soal diketahui kalau P per Q plus 1 itu sama dengan minus setengah. Nah, di sini kita sederhanakan dulu nih. Kita kalikan silang. Jadinya ini minus 2. Ini harusnya minus 2P ya, tapi di sini udah benar. Minus 2P sama dengan Q plus 1. Nah, jadi minus 2P-nya ini bisa pindahkan ke kanan dan satunya ini bisa pindahkan ke kiri. Jadi persamaan keduanya itu adalah Q ditambah 2P sama dengan minus 1. Nah, kalau udah dapat dua persamaan, kita eliminasikan nih. Kita eliminasikan keduanya nih. Kita kurangkan. Jadinya P dikurangi 2P. P dikurangi 2P itu menjadi minus P ya. Q-nya itu dikurangi habis, kemudian min 4 dikurangi minus 1, jadinya adalah minus 3. Dari sini bisa kita dapat kalau P-nya ini adalah 3. Nah, kalau udah eliminasi, kita tinggal cari nih nilai dari Q. Nah, nilai dari Q bisa kita dapat dengan substitusi pakai persamaan yang ini. Nah, pakai persamaan yang ini, kita dapat P plus Q sama dengan minus 4. P-nya kita udah dapetin 3, jadi Q-nya kita dapatkan adalah minus 7. Nah, kalau udah, kita cari nih nilai K. Nah, kita kembali ke rumus umumnya. Ada 1. Ini harusnya ada minusnya ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, buat yang soal nomor 3 ini, ada yang mau ditanyakan dulu atau masih aman? Ya, oke, ini dipahami. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Ini soal nomor 4 tadi kita bahas ya. Kita lanjut ke soal nomor 5-nya nih. Kita pakai soal logaritma. Di sini ada logaritma A per B itu sama dengan 1 dan A kali B pangkat 4 itu 320. Nah, dicari nilai dari A minus 2B. Nah, kita uraiin dulu nih, logaritma A per B. Nah, di sini kan kita nggak ada ininya ya. Di sini, nah berarti bisa kita tuliskan kalau di sini itu adalah 10. Jadinya 10 log A per B. Nah, karena sama dengan 1, maka bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen nih. 10 dipangkatkan 1 sama dengan A per B. Maka kita ubah A-nya itu adalah 10B.
Nah, terus kita pakai nih persamaan yang kedua ini buat nyari persamaan kedua. Jadi kita substitusikan nih nilai A ke AB pangkat 4. Nah, nilai A-nya itu kita dapatkan tadi 10B ya. Jadi 10B dikalikan B pangkat 4 sama dengan 320. B-nya itu kita kalikan sama B pangkat 4 jadi B pangkat 5. Jadi kita dapatkan 320 itu sama dengan 10B pangkat 5. Kita coret ya 10 sama 320. Jadinya kita dapat nih B pangkat 5 itu adalah 32. Nah, dari sini kita dapat nilai B-nya itu sama dengan 2. Nah, dari soal kita disuruh cari nih nilai dari A minus 2B. Nah, A-nya itu tadi kita dapatkan 10B, jadi A-nya itu adalah 10 dikalikan 2 dapatnya 20. Jadi nilai A minus 2B adalah 20 dikurangi 2 kali 2, hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya buat yang logaritmanya. Oke, sampai sini aman? Aman. Lanjut ke nomor 6 nih, eksponen. Oke, ini sebenarnya gabung ya antara logaritma dan eksponen. Di sini ada 2 log X ditambah 2 kali 4 logaritma Y sama dengan 4. Kemudian 3 log Y min 3X per 2 itu sama dengan 0. Nah, kemudian dikatakan juga nih, X sama Y-nya itu bilangan positif. Nah, yang dicari nilai dari X plus Y. Nah, yang pertama, kita uraikan dulu nih kalimat pertamanya. 2 log X ditambah 2 kali 4 log Y sama dengan 4. Nah, kita ubah nih si 4-nya ini menjadi 2 logaritma berapa gitu ya. Yang 4-nya ini kan 2 dipangkatkan 2. Nah, 2-nya ini bisa kita letakkan sebagai penyebut. Jadi, diperolehlah 2 logaritma X ditambah 2 yang kita dapatkan dari ini per 2 yang kita dapatkan dari ininya, base 4-nya ini. 2 kalikan 2 logaritma Y sama dengan 4. Nah, karena ininya sama ya, basisnya sama, kita gabungkan jadinya 2 logaritma X kalikan Y. Didapatkan hasilnya 4, kemudian kita ubah nih logaritma ini jadi bentuk eksponen. Jadinya XY itu sama dengan 2 dipangkatkan 4. Nah, diperolehlah XY itu 16. Nah, X-nya itu Y-nya kita dapatkan dari 16 dibagikan Y. Nah, kalau udah, kita pakai nih. Nah, 3 logaritma Y min 3X per 2 itu sama dengan 0. Nah, kalau udah, ini kita ubah juga nih. Jadi, bentuk eksponen yang bukan logaritma. Jadinya, Y min 3X per 2 itu sama dengan 3 dipangkatkan 0. Di mana tiap bilangan yang dipangkatkan sama 0 itu kan hasilnya 1 ya. Nah, kalau udah gitu, kita akan bilang Y min 3X, ini 2-nya ke sini, jadinya sama dengan 2. Diperolehlah persamaan Y min 3X sama dengan 2. Nah, kalau udah, kita substitusikan nih. Kan di sini udah kita ketahui kan kalau X itu adalah 16 per Y. Nah, kita substitusikan X-nya ini ke sini. Nah, jadinya 3 minus 3 kali 16 per Y sama dengan 2. Nah, kita hitung jadinya Y minus 48 per Y ya. Nah, kalau udah, kita kalikan kedua ruasnya nih sama Y.
dapatlah ini persamaan kuadrat, Y kuadrat min 48 itu sama dengan 2Y. Habis itu kita faktorkan nih. Ini 2Y-nya kita pindah ke kiri, terus kita faktorkan. Didapatlah Y-nya itu adalah minus 6, atau Y-nya itu adalah 8. Nah, di sini kita lihat nih, nilai X sama nilai Y-nya itu ternyata bilangan positif. Sehingga yang diambil di antara kedua ini itu Y yang positif ya. Nah, dapatlah karena nilai Y-nya itu adalah 8, kita substitusi nih ke persamaan Y min 3X sama dengan 2. Nah, kita substitusikan nilai Y-nya, diperolehlah nilai X-nya itu sama dengan 2. Sehingga kita dapat nih, X plus Y itu adalah 8 ditambah sama 2. Hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Ini soalnya lumayan panjang, tapi oke lah ya. Masih bisa dikerjakan. Pakai persamaan, setelah itu substitusi dan eliminasi. Oke, buat yang ini ada yang mau ditanyakan atau masih aman nih? Ya, aman ya. Soal ini tuh mengkombinasikan antara permainan sifat-sifat ya sama perhitungannya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke fungsi inverse-nya nih. Nah, di sini kita dapat soal f dari 1 per x itu x min 1 per x min 3. Terus fungsi inverse dari f inverse a itu adalah 2. Terus kita cari nih nilai dari a yang mungkin. Nah, di sini kita modifikasi persamaan dulu nih. Pakai sifat fx sama dengan y, itu kalau diinverskan dari f inverse y sama dengan x. Kita ubah nih, yang tadinya di luar jadi di dalam, yang di dalam jadi di luarnya. Nah, jadi dari soal ini, kita masukkan nih x min 1 per x min 3-nya itu ke dalam, sedangkan 1 per x-nya itu kita keluarkan. Diperolehlah ini ya, f dari x min 1 per x min 3 adalah 1 per x. Nah, dari konversi ini, kita samain nih, sama fungsi ini. Nah, dari sini dulu nih, diperoleh kalau x min 1 sama x min 3 ini, kita samakan sama a ya, karena di sini nilainya adalah a. Sedangkan 1 per x-nya itu kita sama dengan kan 2. Samakan dengan soal yang ini. Nah, karena 1 per x sama dengan 2, maka didapat nih, x-nya itu adalah 1 per 2. Kita ubah aja ya, kali silang ini, 2-nya ke bawah, x-nya ke atas. Nah, habis itu, kita ubah nih persamaan yang ini, x min 1 per x min 3, itu sama dengan a. Nah, karena udah didapat nih, nilai x-nya itu adalah setengah, langsung aja kita substitusikan. Jadinya, setengah minus 1 per setengah minus 3. Diperolehlah setengah min setengah dibagi sama minus 5 per 2. Itu adalah A. Sehingga didapatlah nilai A-nya itu adalah 1 per 5. Jawabannya adalah yang B. Oke, buat yang ini masih oke ya, karena cuman pakai satu sifat dari fungsi inverse. Oke. Ini masih aman? Atau ada yang mau dikonfirmasi dulu?
Lanjut ke fungsi komposisi. Nah, kita tahu fungsi komposisi itu memasukkan kedua kali ya, beberapa kali dari fungsi yang sama. Di sini kita peroleh fx itu x plus 2 per x plus 3. Terus kita cari f(of) 1 per 2. Nah, pertama kita cari f setengah dulu nih. Langsung aja kita substitusikan nilai setengah ini ke fungsi fx-nya. Didapat setengah ditambah 2 per setengah ditambah 3. Dapatlah nilai f setengah itu adalah 5/7. Nah, setelah kita dapatkan nih, f setengahnya kita masukin lagi ke fungsi f lagi. Fungsi f setengah yang udah kita dapatkan di langkah sebelumnya, kita masukkan ke fungsi f, yaitu jadinya f 5/7. Nah, diperoleh 5/7 plus 2 per 5/7 plus 3. Dapatlah hasilnya 19/24. Nah, buat yang ini masih konsep dasarnya ya. Bentar ya. 5/7 plus 3. Ini jadinya 5 tambah 21. Oh iya ya. Jadinya hasilnya 19/26. Makasih ya udah diingatkan. Ya, sebenarnya. Oke, jadi ini opsinya salah. Harusnya jawabannya adalah 19/26. Oke, makasih Regina. Sip. Ya, benar. Jadinya hasilnya adalah 19/26. Oke, bagus, bagus. Aman ya, berarti buat soal nomor 8 ini. Kalau gitu kita lanjutkan nih ke soal nomor 9-nya. Masih sama dengan fungsi komposisi, tapi kita coba dengan jenis yang berbeda. Di sini kita ketahui kalau f OGX itu adalah minus 3x plus 25. Terus diketahui juga nih nilai fx itu 3x plus 7. Nah, di sini kita disuruh nih cari dari nilai gx. Nah, jadi kita modifikasi ya. FOGX sama dengan 3x plus 25. Jadinya f dari gx itu 3x plus 25. Nah, ininya gx-nya itu kita masukkan ke fungsi fx-nya. Sehingga jadi 3 kali gx plus 7 itu sama dengan 3x plus 25. Nah, kita pindahkan nih 7-nya ini ke ruas kiri. Jadinya 3gx sama dengan min 3x plus 18. Setelahnya, kedua ruasnya ini dibagikan nih sama 3. Diperolehlah nilai dari gx itu adalah minus x ditambah 6. Oh, ini jawaban yang benar adalah yang B. Gitu ya, buat yang nomor 9. Masih aman? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, masih aman ya? Kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 10 nih. Nah, nomor 10 kita udah pindah ke materi selanjutnya, yaitu materi limit. Nah, buat yang limit ini diketahui lim x menuju 2 dari x kuadrat minus a per x kuadrat minus bx itu adalah setengah. Kemudian disuruh nih, cari dari nilai a plus b. Nah, yang pertama kita pakai nih kaidah substitusi. Langsung kita masukkan duanya ini ke fungsi yang limitnya. Nah, diperoleh ya 2 kuadrat minus A per 2 kuadrat minus 2B. Hasilnya adalah setengah, jadi langsung kita kalikan silang nih.
4 min A jadinya 8 min 2A, sedangkan 4 min 2B kita kalikan sama 1 tetap menjadi 4 min 2B. Nah, yang punya yang koefisien-koefisiennya itu kita pindahkan ke dalam satu ruas, jadinya 2A minus 2B itu adalah 4. Nah, setelahnya kita gunakan nih L'Hopital, teorema L'Hopital. Nah, teorema L'Hopital kita turunkan nih nilai limitnya. Pembilang sama penyebutnya kita turunkan. Didapatlah X kuadrat min A, kita turunkan jadinya 2X, sedangkan X kuadrat min B itu kita turunkan menjadi 2XB. Nah, tetap sama ya. Jadi langsung kita masukkan nih X dengan 2. Per 4 min B sama dengan setengah. Kita kalikan silang, diperolehlah ini 8 sama dengan 4 min B. Nah, dari sini dapat nih, B-nya itu sama dengan minus 4. Nah, kalau udah dapat nilai B, kita substitusi buat dapat nilai dari A. Pakai persamaan yang ini. Jadinya 2A minus 2B sama dengan 4. B-nya ini kita gantikan sama minus 4. Diperolehlah nilai A itu adalah minus 2. Nah, sehingga karena B-nya itu adalah minus 4 dan A-nya ini adalah minus 2, didapatkanlah A plus B itu hasilnya adalah minus 6. Oke. Oke, buat yang ini kita pakai substitusi sekaligus teorema L'Hopital. Tinggal substitusi, substitusi, substitusi. Oke, aman ya buat yang nomor 10. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 11-nya nih. Masih seputar limit juga, tapi kita masuk ke limit yang tak hingga nih. Nah, jadi di sini ada limit X menuju tak hingga, akar dari X plus 4 dikurangi akar dari X plus 5. Nah, karena ini bentuknya adalah akar ya, jadi kita kalikan dulu nih sama akar sekawannya. Akar sekawannya itu X, akar dari X plus 4 plus X, akar dari X plus 5. Nah, kita kalikan dengan sifat ini nih. A min B dikalikan A plus B itu kan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita pakai nih. A-nya itu adalah akar dari X plus 4, B-nya itu adalah akar dari X plus 5. Nah, dari sini kita dapat nih, perkalian dari ini sama ini, itu adalah X plus 4 dikurangi X min 5 per akar dari X plus 4 ditambah akar dari X plus 5. Nah, di sini kita dapat setelah disederhanakan, jadilah nih limit X menuju hingga dari minus 1 per akar dari X plus 4 ditambah akar dari X plus 5. Habis itu langsung aja kita substitusikan nih. Jadinya minus 1 per akar dari tak hingga plus akar dari tak hingga. Hasilnya adalah 0. Coba sebentar ya.
untuk rumus B min Q per 2A. Bentar. Aku coba aku bukakan dulu ya. Oke. Aku pindah share ke yang ini. Oke, di sini buat rumus B min Q per 2A itu kan dipakai kalau akarnya ini pakai kuadrat ya, kuadratik ya. Kuadratik AX kuadrat plus BX plus C dikurangi PX kuadrat plus Q plus R. Coba kita lihat soalnya kembali di sini. Di sini kan soalnya itu masih ini ya, linear bukan kuadrat. Jadi sebaiknya tetap pakai yang akar sekawan ini. Gitu ya teman-teman. Ya. Kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 12-nya. Buat yang nomor 12-nya kita berpindah ke turunan fungsinya nih. Di sini kita dapat F1-nya itu 2, F aksen satunya 3, terus fungsi Gx itu adalah 2 kali Fx min 5 dipangkatkan 5. Terus kita disuruh cari nih turunan pertama dari G1. Nah, pertama kita cari dulu nih turunan G aksennya itu apa? Karena Gx-nya itu adalah 2 kali Fx min 5 dipangkatkan 5, maka turunannya kita pakai sifat yang ini nih. N-nya ini adalah 5, sedangkan turunan pertamanya dari fungsi yang di dalamnya itu adalah 2. Jadi, turunan dari Gx itu adalah 5, yang mana 5-nya itu kita dapatkan dari pangkatnya, dikalikan sama fungsi yang di dalam ini, yaitu 2 kali Fx min 5, dipangkatkan N-1 ya. N-1-nya ini adalah 4, kemudian dikalikan nih, sama 2 kali F aksen X. Karena turunan dari ini ya. Turunan dari yang di kotak ini adalah 2 kali F aksen X. Nah, setelah itu kita cari dengan substitusikan nilai dari F1 sama F aksen 1. Nah, di sini kita dapetin 5 dikalikan 2, karena nilai F1-nya adalah 2, maka kita masukkan ke sini nih. 2 kali 2, kemudian dikurangi 5, dipangkatkan 4. Terus 2 dikalikan F aksen X. Nah, diperoleh F aksen satunya itu adalah 3. Langsung kita masukkan ke sini, didapatkanlah Gx itu adalah 5 dikalikan min 1 pangkatkan 4 dikalikan 6. Dapatlah hasilnya adalah 30. Oke, buat yang ini ada yang mau ditanyakan atau masih aman? Aman. Lanjut, masih yang turunan fungsi nih. Turunan fungsi tapi trigonometri. Oke, buat yang ini kita pakai sifat pasutri. Yang pertama, kita turunkan pangkatnya, kemudian sudutnya, kemudian nilai trigonometrinya.
Nah, kita turunkan satu persatu nih. Nah, pertama kita lihat nih pangkatnya. Ternyata dari soal ini nggak ada pangkatnya nih. Jadi kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu turunkan sudutnya. Di sini ada sudut x kuadrat min 5 sama 3x min 5. Kita turunkan x kuadrat min 5, jadinya 2x. Sedangkan sudut 3x min 5 itu menjadi 3. Nah, selanjutnya kita turunkan trigonometrinya. Di sini ada cos nih. Cos-nya itu diturunkan menjadi min sin. Sedangkan sin-nya itu kita turunkan menjadi cos. Nah, setelahnya kita lakukan nih, satukan turunan-turunannya. Nah, jadi si cos x kuadrat min 5 ini kita jadikan minus 2x sin x kuadrat min 5, sedangkan sin 3x min 5 kita jadikan 3 cos 3x min 5. Oke, untuk ini masih soal yang normal ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan buat soal yang ini? Aman, kita lanjut nih ke limit fungsi. Buat limit fungsi yang ini masih yang belum ada batasnya. Jadi, mari kita langsung kerjakan. Jadi, ditanyakan limit dari 2x min 3 dikalikan 5x kuadrat min 15x plus 2 dipangkatkan 7. Nah, di sini kita lihat nih, ternyata ada pangkat-pangkat. Nah, kalau ada perpangkatan kayak gini, biasanya substitusi nih. Substitusi, jadi mari kita coba pakai substitusi dulu nih. Nah, di sini kita misalkan panjang ini 5x kuadrat min 15x plus 2 pangkatkan 7. 5x kuadrat min 5x plus 2. Ini disama dengan nilai dari 10x min 15. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan, nilai dx-nya kita pindah ke atas, nilai 10x min 15-nya kita pindahkan ke bawah. Diperolehlah nilai dx itu adalah du per 10x min 15. Nah, jadi di sini kita pindah nih, kita ganti nih, nilai ini menjadi nilai u, sedangkan nilai dx-nya ini didapatkan dari ini. Substitusi nih. Jadi diperolehlah du per 10x min 15. Nah, setelah itu 10x min 15-nya bisa kita sederhanakan ya. Di sini jadinya 5. Sehingga didapatlah U pangkat 7 per 5 dikali U pangkat 7 per 5 du. Nah, di sini langsung kita integralkan aja. Jadinya 1 per 8 U pangkat 8 dikalikan 1 per 5, diperolehlah 1 per 4 pangkat 8 plus C. Nah, U-nya ini kita masukkan kali nih. Nah, diperolehlah ini. Hasilnya adalah yang C. Oke, kapan pakai substitusi, kapan pakai salus. Nah, substitusi itu biasanya dikerjakan ketika turunan dari salah satu perkaliannya itu bisa kita sederhanakan sama bagian yang lainnya. Jadi, misal kita ada ini nih, perkalian dari kotak sama segitiga. Nah, ketika turunan dari salah satu di antara keduanya ini bisa kita sederhanakan dengan angka lainnya, maka kita pakai substitusi. Makanya tadi kita coba pakai metode substitusi dulu nih. Kalau memang tidak
bisa disederhanakan, baru kita pakai metode yang sarus. Begitu. Oke, sudah menjelaskan? Ya. Oke. Kalau gitu kita bahas nih satu soal lagi ya, karena waktunya sudah mau habis. Yang terakhir itu kita bahas limit fungsinya. Ini bukan limit fungsi ya, ini integral fungsi, yaitu integral dari 4 min 12 x pangkat 5 per x kuadrat dx. Nah, di sini kita sederhanakan dulu nih, karena di sini kalau masih nyatu ini susah ya. Jadi kita pisahkan dulu nih. 4 per x kuadrat sama minus 12x pangkat 5 per x kuadrat. Nah, setelah dipisah, ini bisa nih kita integralkan dengan lebih mudah, karena udah dipisah ya. Jadinya kita ubah dulu nih, 4 per x kuadrat jadi 4 kali x pangkat minus 2, sedangkan minus 12x pangkat 5 per x kuadrat jadinya minus 12x pangkatkan 3, karena x pangkat 5 dikurangi sama 2 ya, jadinya x pangkat 3. Diperolehlah min 4 per 3x pangkat 3, min 12 per 4, x pangkat 4. Jadi hasilnya adalah ini ya, minus 4 per 3x pangkat 3, min 3x pangkat 4. Oh iya, ini jadinya berubah menjadi, wah, jadinya berubah menjadi 4x pangkat min 1 ya, dikurangi 12 x pangkat 4 per 4, terus ini ada per minus 1 ya. Jadinya minus 4 per x dikurangi sama 3x pangkat 4 ya. Ini juga tidak ada di kunci jawabannya. Tapi yang benar ini ya, tidak benar ya. Ya, ini juga nggak ada di kunci jawabannya. Oke, ada yang mau dikonfirmasi lagi buat soal yang ini? Ya. Oke, karena waktunya udah habis, mungkin pembahasan soalnya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Atau mungkin secara keseluruhan ada yang mau ditanyakan kah dari awal sampai akhir tadi? Persamaan linier, eksponen, logaritma, limit fungsi, sampai dengan integral. Oke. Aman ya? Kalau gitu, aku cukupkan dulu buat pembahasan soal malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di malam ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas koreksi dan tanggapannya.
dalam keluarnya. Oke.